Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiaulillahi Tasya dari kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dengan NIM 210511060 kelas TI 21B. Izinkan saya di sini ingin memaparkan sebuah tugas. Saya di sini diberikan tugas oleh dosen interaksi manusia dan komputer. Saya di sini izinkan saya menjelaskan tugas ketiga. Oke, next untuk soal tugasnya. Soal tugas di sini ada 3 soal. Yang pertama, pilih salah satu model interaksi Norman Human Processor atau GOMS. 2. Jelaskan bagaimana aplikasi yang kalian pilih menggunakan model interaksi tersebut. 3. Identifikasi faktor manusia yang diperhitungkan dalam aplikasi itu. Misalnya, apakah aplikasi memperhatikan persepsi, memori, atau aspek motorik pengguna. Next, pendahuluan. Siapa sih? Saya di sini mengambil studi kasus aplikasi tiket.com. Siapa sih di sini yang nggak kenal atau yang nggak tahu dengan aplikasi tiket.com? Pasti udah tahu semua dong. Karena aplikasi tiket.com itu aplikasi ternama atau aplikasi populer di Indonesia yang untuk memesan tiket pesawat, hotel, kereta api, hingga acara hiburan. Jadi aplikasi ini tuh banyak fungsinya untuk memesan tiket-tiket tersebut gitu. Terus aplikasi ini memiliki antarmuka yang dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mencari, memilih, dan memesan tiket sesuai kebutuhannya. Dalam analisis ini, kami akan menggunakan model interaksi Norman untuk menjelaskan bagaimana aplikasi tiket.com dirancang serta faktor manusia yang dipertimbangkan dalam interaksinya. Next. Oke, di sini saya menggunakan model interaksi Norman. Model interaksi Norman itu melibatkan beberapa konsep utama, yaitu affordances, yang kedua containers, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu feedback. Berikut adalah penerapan konsep-konsep ini dalam aplikasi tiket.com. Oke, kita memasuki yang pertama, yaitu affordances. Affordance. Aplikasi tiket.com menggunakan affordance untuk menunjukkan fungsi dari berbagai elemen antarmuka. Misalnya, tombol pesan sekarang berwarna mencolok dan dapat ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau, sehingga pengguna langsung mengetahui bahwa itu adalah tombol untuk memesan tiket. Ikon-ikon intuitif seperti ikon pesawat untuk tiket penerbangan atau ikon kalender untuk tanggal keberangkatan juga membantu pengguna memahami fungsinya tanpa perlu membaca penjelasannya. Jadi tiket.com itu dari segi itunya itu sudah sangat memudahkan. Dari segi tampilannya itu sudah sangat memudahkan karena itu tuh tanpa kita mempelajari struktur itunya tuh kita udah ngerti gitu loh. Jadi tuh di sini untuk penerbangan, di sini untuk melihat tanggal, di sini untuk melihat hotel, di sini untuk melihat tiket kereta, kan udah ada gambar-gambarnya. Jadi itu tuh mempermudah banget bagi bagi orang-orang yang bisa dibilang gaptek ya. Jadi tuh sungguh sangat mempermudah. Jadi tuh kita tanpa harus membaca kata-katanya gitu loh. Jadi kita udah mengetahui gitu. Oh, ini gambar ini. Oh, ini gambar ini. Oh, ini gambar ini, fungsinya ini. Gitu. Jadi tuh mempermudah lah. Jadi tuh tiket.com itu udah approve. Terus yang kedua yaitu ada constraints. Oke. Yang kedua, aplikasi yang membatasi pilihan pengguna pada tahap tertentu, memandu pengguna agar tidak melakukan kesalahan atau memilih opsi yang tidak tersedia. Contohnya, saat memilih tiket pesawat, pengguna hanya dapat memilih tanggal yang tersedia. Tanggal lain biasanya dikunci atau ditampilkan dalam warna berbeda. Hal ini membantu pengguna fokus pada pilihan yang tersedia dan menghindari kebingungan. Dan pada
pemesanan yang memerlukan beberapa dan fokus pada pilihan yang tersedia dan menghindari kebingungan, dan pada pemesanan yang memerlukan beberapa langkah seperti memilih kursi atau metode pembayaran. Langkah-langkah disusun dengan urutan tetap yang memaksa pengguna untuk mengikuti proses secara sistematis. Ini mengurangi risiko kesalahan atau kebingungan sama pemesanan. Jadi tuh tiket.com itu sungguh sangat approve banget. Karena apa? Karena di sini tuh tiket.com itu sungguh sangat jadi tuh kita tuh tanpa kita contoh mau mesen tiket pesawat nih. Pesawat kan kita harus nyesuaiin tanggal dong. Lah tanggal itu tuh kalau contoh tanggalnya belum, contoh 1 minggu ke depan itu tanggalnya itu belum diatur jadwalnya itu, jadi tuh pasti di abu-abu, jadi tuh atau dikunci, tidak bakal bisa melihat penerbangan di tanggal itu. Dan contoh kita untuk memesan tiket pesawat di hari ini, tanggal ini, kita bakal dikasih tahu di situnya tuh bakal ada gambar. Maksudnya tuh di layar, di tampilan layarnya itu bakal ada gambar, ada tanggalnya gitu. Terus kita contoh memilih tanggal ini, cekrek. Terus nanti habis itu langsung masuk ke pemesanan tempat duduk gitu. Jadi itu secara sistematis gitu loh. Jadi habis ke tempat duduk langsung kita check out. Check out. Jadi tuh kita tuh tanpa perlu ribet-ribet untuk mempelajarinya, itu kita udah ngerti gitu step by stepnya. Jadi tuh kita udah tersistematis prosesnya gitu loh. Oke, next. Untuk yang terakhir yaitu feedback. Aplikasi memberikan feedback secara langsung setelah pengguna melakukan tindakan. Feedback ini membantu pengguna memahami apakah tindakan yang mereka lakukan berhasil atau jika ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Misalnya pemesanan telah berhasil dilakukan atau ada kesalahan dalam transaksi. Proses pembayaran juga dilengkapi dengan notifikasi dan perubahan status secara real time, seperti sedang diproses atau pembayaran berhasil. Hal ini memberikan kejelasan pada pengguna mengenai apa yang sedang terjadi pada pesanan mereka. Pada setiap pengguna mengenai apa yang sedang terjadi. Terus pembayarannya aplikasi memberikan indikator proses, misalnya sedang diproses atau menunggu pembayaran, yang membantu pengguna mengetahui bahwa pesanan mereka jika ada kesalahan seperti ketika pengguna gagal menyelesaikan pembayaran. Aplikasi memberikan pesan kesalahan yang menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan, misalnya coba metode pembayaran lain atau hubungi layanan pelanggan. Jadi tuh sungguh sangat memudahkan gitu untuk aplikasi tiket.com ini. Intinya udah approve banget. Tapi di selain itu, tiket.com itu ada beberapa faktornya gitu. Ada beberapa kekurangan, nanti kita bahas. Oke, kita lanjut ke aplikasi tiket.com, memperhatikan beberapa faktor manusia, antara lain persepsi visual. Di sini aplikasi menggunakan warna, icon, dan elemen visual yang kontras untuk membedakan informasi penting. Misalnya, warna hijau untuk transaksi yang berhasil atau warna merah untuk menunjukkan kesalahan, membantu pengguna memahami status interaksi dengan mudah. Oke, dalam memori, aplikasi menyimpan riwayat pencarian atau pemesanan sebelumnya. Ini memudahkan pengguna yang sering memesan tiket dengan rute atau tanggal yang sama, sehingga mereka tidak perlu mengisi informasi dari awal setiap kali. Selain itu, tiket.com memiliki fitur notifikasi yang mengingatkan pengguna tentang waktu check-in atau jadwal keberangkatan. Kemampuan motorik antarmuka tiket.com dioptimalkan untuk pengguna satu tangan, terutama bagi pengguna yang menggunakan aplikasi di ponsel. Tombol-tombol dan icon mudah dijangkau dan
ruang antara elemen, memudahkan pengguna dalam memilih tombol atau opsi tanpa resiko kesalahan. Next, contoh konkret penggunaan model Norman di tiket.com dapat dilihat dalam proses pemesanan tiket pesawat. Oke, yang pertama, ketika pengguna masuk ke aplikasi dan mencari tiket, avoidance langsung terlihat dari ikon pesawat, kereta, atau hotel dalam utama yang mengarahkan pengguna untuk memilih kategori tiket. Yang kedua, setelah memilih tanggal dan melihat daftar penerbangan, aplikasi memberikan containers dengan hanya menampilkan penerbangan yang tersedia, sehingga pengguna tidak bisa memilih opsi yang tidak valid. Jadi, kayak gitu. Yang ketiga, saat pembayaran, feedback berupa konfirmasi pemesanan, status pembayaran, dan notifikasi langsung memberitahu pengguna bahwa transaksi telah berhasil atau jika ada kendala yang perlu diperbaiki. Kesimpulan, melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa tiket.com menggunakan model Norman dengan efektif untuk menciptakan pengalaman yang intuitif bagi pengguna. Aplikasi ini mempertimbangkan persepsi, memori, dan kemampuan motorik pengguna untuk menyediakan pengalaman pemesanan tiket yang nyaman, efisien, dan meminimalkan kesalahan. Melalui penerapan model Norman, aplikasi tiket.com berhasil menyediakan pengalaman pemesanan tiket yang mudah, aman, dan efisien. Pengguna memahami tindakan mereka dan mengurangi kemungkinan kesalahan, menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Oke, terima kasih. Sampai sini terlebih dahulu penjelasan tentang materi atau tentang tugas yang diberikan oleh dosen interaksi manusia dan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.